Hai kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Kusmarwanti dan saya adalah salah satu dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai menulis cerpen. Nah, cerpen jika sudah ditulis, selanjutnya bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum membahas apa jawaban dari pertanyaan itu, saya perlu mengingatkan mengenai proses menulis ya. Jadi, ketika kita menulis, sesungguhnya kita melewati proses-proses ini ya, meskipun kadang kita tidak sadar kalau kita melewatinya. Nah, yang pertama kita memulai dari persiapan menulis ya. Jadi sebelum menulis pasti kita akan memilih topik apa ya yang akan saya tulis, idenya seperti apa, kalau itu cerpen jalan ceritanya seperti apa, terus pesan apa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Nah, itu pada tahap persiapan menulis. Termasuk kita perlu untuk memikirkan tulisan ini nanti bentuknya apa. Oh, sekarang saya mau menulis cerpen. Cerpen ini nanti untuk siapa atau siapa pembacanya? Untuk anak-anak kah, untuk remaja kah, atau mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, itu di tahap persiapan menulis harus sudah kita persiapkan, kita pikirkan baik-baik. Dan termasuk di dalam tahapan menulis ini adalah kita bisa menyusun kerangka tulisan. Dan bentuk kerangka tulisan itu beragam ya. Ada yang suka menulis dalam bentuk mind map, ada yang suka menulis dalam bentuk sinopsis gitu ya. Ada juga yang suka menggambar, menulis kerangka dalam bentuk gambaran-gambaran yang menggambarkan alur dan tokoh cerita. Nah, setelah tahap persiapan kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu menulis draft ya. Jadi draft itu maksud tulisan kasar. Namanya tulisan kasar pasti belum halus gitu ya. Jadi mungkin masih ada kesalahan di sana sini, mungkin masih ada yang perlu dibetulkan ya dari penulisannya maupun dari mungkin alur ceritanya dan sebagainya. Nah, kalau sudah nulis draft, selanjutnya kita masuk ke tahap revisi ya. Kalau kita menulis cerpen dan kita baca ulang, kadang-kadang kita menemukan, oh ini ada alur yang tidak logis. Oh ini sebenarnya tokohnya bisa saya kembangkan dengan lebih baik. Oh ini kalau latarnya itu saya ubah ya, misalnya karena ini di dunia sekolah atau di dunia kampus, mungkin kantin itu jadi latar yang tepat untuk mempertemukan antara si A dan si B, misalnya gitu ya. Nah, itu pada tahap revisi. Jadi kita merevisi isinya. Nah, kalau sudah tahap revisi, kita akan masuk ke tahap editing. Nah, editing ini adalah tahap mengedit tulisan. Bisa jadi cerpen kita sudah bagus, tapi masih ada kesalahan-kesalahan di sana sini dalam hal penulisannya. Apakah misalnya ejaannya yang salah, penulisan dialognya yang salah, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah tahap publikasi atau publishing. Nah, ini adalah tahap yang terakhir. Jadi kalau tulisan itu sudah selesai, selanjutnya seperti apa? Muaranya atau akhirnya adalah publikasi. Dan konsep publikasi itu sebenarnya adalah sharing. Jadi tulisan itu kita bagi ya, mungkin ke teman-teman kita, mungkin ke media ya, atau mungkin ke media sosial. Kita kirimkan ke penerbit atau kita kirimkan ke koran, majalah dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke publikasi ini, saya kira yang penting untuk kita lakukan adalah, atau salah satunya adalah editing. Nah, karena itu sesi kali ini kita sebenarnya akan fokus pada pembahasan editing atau mengedit tulisan berupa cerpen ini. Begitu ya. Dan saya mengumpamakan orang mengedit itu seperti kalau orang mau datang ke pesta ya, entah pesta pernikahan, pesta ulang tahun atau pesta apapun itu ya. Yang kita lakukan pasti kita akan berdandan secantik mungkin, seganteng mungkin gitu ya, dengan baju yang pas gitu ya, mungkin baju terbaik gitu ya, dengan dandanan rambut yang pas, dengan make up yang tepat gitu ya. Kalau kita berjilbab ya kita akan memilih jilbab yang
tepat gitu ya, kita memilih sepatu yang tepat dan sebagainya. Nah, proses editing itu seperti proses kita menyempurnakan dandanan kita kalau kita mau kondangan gitu ya. Bisa jadi kita mau kondangan sudah memakai batik terbaik, termahal gitu ya. Tetapi kadang-kadang ya tanpa kita sadari, oh kancingnya ada yang ketuker atas dan bawah. Nah, atau mungkin oh ternyata batiknya itu tidak pas dengan celananya mungkin ya, atau tidak pas dengan roknya, atau tidak pas dengan jilbabnya. Oh, atau mungkin make up-nya itu ada yang kurang pas untuk suasana seperti ini, make up-nya ini terlalu tebal, atau make up-nya terlalu sendu gitu ya. Itu satu contoh. Nah, proses editing itu seperti proses kita melihat kembali dandanan kita gitu ya, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Sehingga nanti yang akan terjadi adalah tulisan itu menjadi tulisan yang lebih sempurna. Karena itu editing itu merupakan proses penyempurnaan tulisan kita sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu apa? Tahap publikasi. Dan saya kira bagi seorang penulis gitu ya, editing ini adalah satu proses yang harus dilakukan secara mandiri gitu ya. Bahkan seringkali kita melakukan self editing atau istilahnya itu mengedit sendiri ya. Karena apa? Karena tulisan itu, taruhlah ya, misalnya kita selesai nulis cerpen, lalu cerpen itu kita kirimkan ke media ya. Begitu sampai di paragraf pertama, aduh kesalahannya masih banyak banget gitu ya. Maka saya yakin media, dia punya pilihan cerpen yang banyak sekali, pasti akan lebih suka untuk menyingkirkan yang salah-salah dulu gitu ya. Begitu juga nanti dalam proses penerbitan ya. Atau kalau kita mau menerbitkan mandiri gitu ya, atau kita mau nge-share secara mandiri misalnya di media sosial, saya kira pembaca itu akan lebih lebih mantap gitu ya ketika yang dibaca adalah tulisan-tulisan yang telah melewati editing yang sempurna ini tadi. Karena itu jangan sampai proses editing ini terlewat ya, seperti dalam gambar itu gitu ya. Jadi sudah cantik, sudah manis, sudah lucu, gitu ya, lipstiknya ketebalan gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, baik, kita lanjut. Nah, sebenarnya apa saja toh lingkup mengedit cerpen itu gitu ya. Mengedit cerpen itu lingkupnya banyak gitu ya. Bisa terkait dengan penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, bisa penulisan dialog, penulisan tanda baca, penulisan kata, kalimat, paragraf, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika kita mengedit, kita itu bisa dengan bantuan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan PUEB ini bisa kita download gitu ya. Karena itu kemudian saya kira tidak semua aturan di dalam editing itu kita hafal ya. Kadang-kadang kita juga lupa gitu. Nah, karena itu download saja PUEB itu, dan ketika kita sedang mengedit dan kita tidak tahu bagaimana cara menulisnya, kita tinggal buka ya. Kita akan lihat di sana bagaimana misalnya ini nulis dialognya, tanda petiknya seperti apa. Lihat aja langsung di sana gitu. Di sana sudah ada. Nah, begitu saya kira ya awal dari pembahasan kita mengenai editing, dan saya berharap sebenarnya saya punya sesi yang cukup panjang untuk membahas editing ya, baik itu editing cerpen maupun editing tulisan-tulisan yang lain. Dan sebagai pengantar gitu ya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menulis dan selamat mengedit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.